3 menit jadi melejit. Kenapa produk bagus aja nggak cukup buat menang di pasar? Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa, kenapa ya produk saya bagus, tapi tetap kalah sama brand lain yang biasa-biasa aja? Jangan-jangan kamu belum mengerti 22 hukum tetap dalam marketing, alias The 22 Immutable Laws of Marketing dari Al Ries dan Jack Trout. Buku ini udah kayak kitabnya para marketer dunia, dan kalau kamu pengusaha di Indonesia, kamu wajib banget tahu isinya. Karena jujur, di lapangan yang menang itu bukan yang paling bagus, tapi yang paling nyantol di kepala orang. Nah, 3 hukum paling penting buat bisnis di Indonesia. Dari 22 hukum yang dijelasin di buku ini, saya pilih 3 yang paling ngena buat konteks di Indonesia saat ini. Yang pertama, hukum pertama, the law of leadership. Jadi, it's better to be first than it is to be better. Kenyataannya, orang lebih ingat siapa yang pertama, bukan siapa yang paling bagus. Contoh, kamu lebih ingat nggak Aku atau Cleo, Gojek atau Maxim, Indomie atau mie sedap? Yang pertama nempel di pikiran orang punya keuntungan besar. Action plan-nya, kalau kamu belum bisa jadi yang pertama di kategori, cari celah kategori baru. Misal, bukan minuman sehat, tapi minuman rempah kekinian. Atau, bukan jasa desain, tapi jasa desain buat UMKM kuliner lokal. Ini contoh yang teman-teman harus bisa gali dan cari kategori buat diri kamu sendiri. Yang kedua, hukum ketiga, the law of the mind. It is better to be first in the mind than to be first in the marketplace. Artinya, persepsi lebih penting daripada kenyataan. Kadang kamu udah launching duluan, tapi brand lain yang muncul belakangan malah lebih dikenal. Kenapa? Karena mereka berhasil nguasain persepsi. Contoh, banyak orang ngira Scarlett Skincare itu brand luar negeri karena brandingnya. Padahal lokal banget, tapi persepsi bikin brand itu naik kelas. Action plan-nya buat teman-teman, review brand kamu dari logo, tone, komunikasi, sampai packaging. Apakah semuanya menciptakan persepsi yang tepat di kepala market kamu? Yang ketiga, hukum ke-22, the law of resources. Without adequate funding, an idea won't get off the ground. Ide brilian gak akan jalan kalau kamu gak punya resources. Dan resources bukan cuma uang. Sumber daya itu bisa jadi tim, relasi, atau bahkan komunitas yang bantu dorong kamu. Action plan-nya, stop ngerasa kalau kamu harus jalan sendiri. Mulai bangun koneksi, ikut komunitas, dan cari partner yang bisa bantu growth bisnis kamu. Marketing itu soal posisi, bukan cuma produk. Produk bagus itu penting, tapi yang menang adalah yang ngerti cara nempelin brandnya ke pikiran orang. Dan buku ini ngajarin banget gimana caranya. Sekarang saya pengen tanya, apa satu brand lokal yang menurut kamu berhasil banget nempelin dirinya di kepala kamu? Dan kenapa? Coba tulis di kolom komentar, saya pengen tahu dan kita bisa bahas bareng. Ngomong-ngomong soal belajar marketing dan branding, saya sendiri belajar banyak dari salah satu mentor saya. Beliau bukan sekedar ngajarin teori, tapi benar-benar ngebuka mata saya soal gimana cara positioning bisnis yang tepat di pasar Indonesia. Dan tahu nggak, saya ketemu mentor ini di The Entrepreneur Society. Dan dari situ saya sadar komunitas itu penting banget. Karena di sana saya nggak cuma dapat ilmu, tapi juga dapat dukungan, relasi, bahkan partner bisnis. Kalau kamu juga pengen belajar bareng, diskusi dengan pebisnis lain, dan punya support system yang bantu kamu berkembang, yuk gabung bersama kita-kita di The Entrepreneur Society. Kadang yang kamu butuh bukan produk baru, tapi cara baru buat melihat dan memasarkan produk kamu. Sampai ketemu di dalam komunitas. See you in The Entrepreneur Society. Go bold and beyond.